anggap enteng semuanya. Nah, kemudian tuh ada overdosis ya. Overdosis ini, nah itu contohnya almarhum, kalau saya nggak salah nih artis juga kalau saya nggak salah, yang cewek itu. Nah, yang satu itu yang laki-laki itu kurang lebih seperti itu gambarannya kalau dia overdosis berlebihan. Jadi narkotika ini berlebihan juga, ya efeknya seperti itu, bisa mengakibatkan kematian. Lanjut Pak. Nah ini nih, ini gambaran bagi orang pengguna narkotika Pak. Yang paling ujung sana itu gambaran mungkin dia ketika baru-baru coba, makin lama makin kesini, nah itu kita bisa kelihatan bedanya, matanya makin cekung ya kan, pipinya cekung, dan ini rata-rata apa namanya, kalau ini di luar negeri sih ini kayaknya, ini pengguna kokain dan heroin ini. Karena kalau di kita masih agak jarang itu. Yang di kita di Indonesia ini yang umum itu sabu-sabu, pil ekstasi, ganja, kemudian happy five tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi ini nih gambarannya. Kerusakan gigi itu yang paling pasti itu kerusakan gigi pasti itu. Penuaan dini ya kan. Kulit kita memang rusak dibuatnya karena yang dihisap itu bahan kimia masalahnya kan. Lanjut Pak. Nah, ini upaya-upaya kita dari polisi ini, dari Polri, yaitu ada preemptif atau penangkalan, kemudian ada preventif, pencegahan, kemudian represif. Represif ini penegakan hukumnya. Jadi orang-orang yang melanggar atau melakukan tindak pidana narkotika itu kita tangkap, kemudian menjalani hukuman dengan harapan dia berubah. Nah, tetapi sudah jadi rahasia umum Pak, ketika para pemain-pemain narkotika ini sampai ke LP dia makin pinter Pak. Nah, jadi karena dia berkumpul di situ, ya kan? Iya, jadi makin ketemu dia ilmunya masing-masing gitu kan. Memang ada dua kemungkinan saja sih, kalau misalnya mereka sampai ke LP itu, ke lembaga pemasyarakatan itu, kemungkinan dua aja Pak. Kalau nggak dia memang berubah makin baik, dia bertobat. Kalau nggak tambah jadi dia, karena ilmunya dia dapat di situ. Nah yang terakhir treatment, rehabilitasi. Nah ini yang tadi saya sampaikan, rehabilitasi ini ada alur-alurnya. Jadi ketika misalnya orang itu ditangkap sedang menggunakan narkotika, BB-nya hanya sekian gram, kemudian diajukan keluarganya untuk mengajukan untuk dilakukan rehabilitasi, nanti diajukan ke BNN, di asesmen. Kalau asesmennya udah oke dari BNN, baru dia dilaksanakan rehabilitasi. Lanjut Pak. Nah ini gambar-gambar terkait preemptif kita, ada penangkalan atau pencegahan melalui sosialisasi sekolah-sekolah. Lanjut Pak. Nah ini juga ada, ini kita ambil contoh dari Rohul. Lanjut Pak. Ini juga penyuluhan juga. Nah ini tes urin pada karyawan-karyawan perusahaan. Kalau kita di sini memang belum bisa lakukan, itu tergantung dari Polres karena sat narkobanya ada di Polres. Kalau kita di sini yang nyata-nyata kita penegakan hukum saja karena ada satuan yang khusus menangani ini di Polres. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menangani juga Pak. Apabila memang ada tertangkap tangan kita di wilayah kita sini terkait masalah penyalahgunaan narkotika, kita tetap bisa tangani. Pak. Nah, ini Pak, kenapa narkoba ini dilarang? Ini, Pak. Ini nih, mungkin adik-adik kami, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa baca. Apabila menggunakan narkotika, nah itu tuh yang akan menjadi efek sampingnya. Ketagihan, dikucilkan, kesehatan terganggu, pemikiran terganggu, bisa mengakibatkan kematian dengan cara overdosis tadi. Nah, dengan tidak menggunakan narkotika, hidup kita jadi sehat, semangat, cita-cita masa depan tercapai, insya Allah panjang umur, ya kan? Terus kita mendapatkan ketenangan hidup, karena kita nggak ada mikir untuk aneh-aneh.
nggak ada mikir untuk beli narkotikanya, ya kan? Nah, itu gambarannya. Nah, ini dampak-dampak lain dari penyalahgunaan narkotika. Nah, bahkan ada kalau yang penyakit AIDS, paru-paru, ini hepatitis ini, itu tertular melalui pengguna narkotika yang dengan suntikan, Pak. Ada dengan suntikan itu apa ya namanya? Saya lupa, kokain kalau nggak salah. Kokain apa heroin gitu. Jadi dia disuntik, nanti sama kayak kalau kita ngambil darah, Pak, disuntikin, nanti setelah suntikin darahnya baru dimasukin ke dalam. Itu cara pakainya seperti itu. Nah, itu yang rawan untuk terserang penyakit HIV, hepatitis, karena itu menular kan. Lanjut, Pak. Nah, ini tadi dampak pribadinya seperti yang di awal tadi. Nih, tubuh rusak, masa depan hancur, semuanya nggak ada baik-baiknya. Mungkin adik-adik bisa baca tuh, nggak ada baik-baiknya. Nah, jadi sebisanya janganlah ada niat untuk mencoba-coba, jangan. Lanjut, Pak. Nah, ini dampak sosialnya tadi sudah seperti di awal kita sama-sama lihat tadi. Lanjut, Pak. Nah, ini tadi. Lanjut, Pak. Nah, ini kenapa harus dicegah? Ini yang saya bilang tadi. Mungkin dari 100 orang yang terjerumus ke dalam narkotika itu, mungkin sudah luar biasa kalau ada 2 orang yang bisa balik kanan lagi. Maksudnya meninggalkan ini, karena di situ jelas sekali memang dia sulit disembuhkan. Dia kecanduannya itu luar biasa sekali. Apabila sudah rehabilitasi pun bukan berarti dia sudah benar-benar sembuh, tidak menjamin dia benar-benar sembuh. Intinya kalau sudah sempat terjerumus sekali, rehabilitasi dan memang mendekatkan diri ke agama, itu saja obatnya, lagi nggak ada yang lain. Lanjut, Pak. Nah, ini katakan tidak pada narkoba, walaupun pada teman dekat sekalipun atau saudara. Kemudian harus siap kita sama dengan ini. Kalau saya yang ini hampir mirip dengan gini, Pak. Saya kebetulan alhamdulillah saya nggak ngerokok, Pak, ya. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan itu, Pak, saya selalu ditawarin rokok, Pak. Nah, sama dengan ini, siap mental kita dikatain, wah, masa kamu saya nggak ngerokok gitu kan, masa laki-laki nggak ngerokok, gitu tuh. Tapi saya tanggepinnya ketawa aja, karena memang saya dari kecil, Pak, sampai sekarang umur saya udah jalan 41, nyentuh rokok saya nggak pernah, Pak, kecuali saya mindahin rokok gini ya. Nah, gitu. Menyentuh untuk saya isap nggak pernah. Jadi sama dengan ini nih, kita harus siap mental. Kalau misalnya ditawar-tawarin atau siapapun itu orangnya, teman dekat sekalipun, ada yang nawar-nawarin, ya ngomong aja baik-baik. Enggak, saya nggak mau, saya nggak mau. Kemudian tinggalin aja orangnya. Kalau misalnya ini cari alasan aja, karena memang kita sudah dapat gambaran tadi di awal bahwa memang berbahaya sekali barang itu. Lanjut, Pak. Nah, ini langkah-langkah pencegahannya. Perbanyak ibadah, ya kan. Kalau ada yang nawar-nawarin atau yang mengajak, kasih tahu sama orang tua. Jadi orang tua kita juga tahu, bisa mengontrol kita. Bukan berarti kita anak mama atau anak papa, enggak. Maksud itu, itulah kita punya orang tua gunanya itu, adik-adik sekalian ya. Jadi orang tua itu tidak ingin, orang tua manapun tidak ingin anaknya terjerumus. Kemudian ada hal-hal waktu luang silakan diisi dengan kegiatan positif, olahraga misalnya. Kemudian hindari teman-teman yang menggunakan narkotika, cari lingkungan yang baik untuk sekolah. Karena juga nggak menutup kemungkinan, Pak, di tempat kita yang seperti ini ada orang-orang yang berusaha untuk memasukkan narkotika.
Nah, itu selalu ingat akan bahayanya seperti saya bilang tadi. Ingat terus bahayanya apa? Bahayanya seperti ini, bahaya seperti ini. Lanjut, Pak.